Untuk update bukan kasus satunya kemarin yang prajurit kita yang meninggal itu Pak, kan kita sudah menyampaikan ke PBB gitu. Follow up-nya seperti apa Pak? Mereka masih menginvestigasi. Ada desakan dari kita Pak? Oh iya pasti. Kita perlu akuntabilitas ya. Terima kasih ya. Terutama di bidang sustainability, kemudian juga digital ekonomi. Tentu saja paling pasti ya membahas situasi terkini di Middle East. Untuk dari Indonesia sendiri Pak, untuk penguatan kerjasama BRICS ini apa yang menurut Indonesia perlu dilakukan? Yang kita kira perlu dilakukan adalah ya mengimplementasikan semua yang sudah direncanakan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerjasama strategis kedua negara. Fokus pembahasan meliputi pengembangan energi hijau, ketahanan pangan, serta kerjasama kawasan industri berkelanjutan. Keduanya juga menyoroti rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi energi berkelanjutan, serta menegaskan komitmen menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerjasama strategis kedua negara. Fokus pembahasan meliputi pengembangan energi hijau, ketahanan pangan, serta kerjasama kawasan industri berkelanjutan. Keduanya juga menyoroti rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi energi berkelanjutan, serta menegaskan komitmen menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerjasama strategis kedua negara. Fokus pembahasan meliputi pengembangan energi hijau, ketahanan pangan, serta kerjasama kawasan industri berkelanjutan. Keduanya juga menyoroti rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi energi berkelanjutan, serta menegaskan komitmen menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerjasama strategis kedua negara. Fokus pembahasan meliputi pengembangan energi hijau, ketahanan pangan, serta kerjasama kawasan industri berkelanjutan. Keduanya juga menyoroti rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi energi berkelanjutan, serta menegaskan komitmen menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah dinamika geopolitik global. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu, Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi, program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas, sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik. Indeks keyakinan konsumen April 2026 tercatat naik ke level 123. Ya, hal ini menunjukkan optimisme ekonomi. Kenaikan terlihat di kelompok pengeluaran di atas 4 juta rupiah dan usia 20 hingga 60 tahun. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK periode April 2026 menunjukkan kenaikan 0,1 poin dari 122,9 pada Maret 2026 menjadi level 123,0 pada April 2026. Survei yang dilakukan Bank Indonesia ini menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap perekonomian ke depan.
IKK sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana indeks keyakinan konsumen menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada April 2026 di level 123 berada di zona optimis atau di atas nilai acuan. Berdasarkan pengeluaran, IKK April justru turun di sebagian besar kelompok, sementara berdasarkan kondisi keuangan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik dari 71,1% menjadi 71,2%. Sebaliknya, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan dari 18,2% menjadi 17,6% tercatat meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Ya, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menyoroti utang pemerintah yang naik menjadi 9.920 triliun rupiah hingga Maret 2026. Ya, hal ini disebutkan akan semakin membebani khususnya beban bunga utang pemerintah. Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama tahun 2026 di mana hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.920 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap PDB. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menyebutkan utang pemerintah akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan bunga utang. Berdasarkan data, rasio bunga utang terhadap penerimaan di Indonesia hanya 14% dan mengalami lonjakan menjadi 16% di tahun 2026 ini. Dengan peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan, maka semakin banyak bunga utang yang semakin didanai dari penerimaan yang didapat pemerintah. Terlebih penerimaan pajak terbilang stagnan sebesar 10 hingga 11% dalam beberapa tahun, sehingga harus diwaspadai pemerintah untuk membayar utang. Kami menilai bahwa rasio atau indikator utang pemerintah perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak boleh hanya dilihat dari aspek rasio utang pemerintah terhadap PDB, tetapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan yang dalam beberapa tahun ini mengalami kenaikan, sehingga patut menjadi perhatian bersama untuk pengelolaan utang yang lebih hati-hati dalam jangka. Pemirsa, PT United Tractors Tbk menyampaikan target terbaru per penjualan alat berat dan hasil tambang perseroan untuk tahun 2026. Ya, Corporate Secretary United Tractors, Ari Setiawan, menjelaskan bahwa perseroan melakukan revisi terhadap sejumlah target penjualan pada tahun 2026, imbas dari penurunan RKAB yang berdampak pada bisnis perseroan. Target penjualan Komatsu direvisi menjadi sekitar 4.000 unit, produksi batubara dan overburden removal PT Pamapersa dan Nusantara juga turun sekitar 15-17%. Kemudian penjualan batubara melalui PT Tua Turangga Agung turun menjadi sekitar 9,6 juta ton tahun ini. Penjualan emas ditargetkan sebesar 82.000 ons dan penjualan nikel ore sekitar 1,2 juta wet metric ton untuk tahun 2026. Sebelumnya Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro mengatakan tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menantang bagi perseroan baik dari aspek eksternal, geopolitik hingga perubahan regulasi. Ia memperkirakan kondisi menantang bagi perseroan masih akan berlangsung setidaknya sampai tahun ini.